Kalau dari saya sendiri sebagai karyawan, ya ini cukup efektif dan efisien ya. Kenapa? Karena saya pribadi merasa nyaman ketika waktunya, sangat bisa apa ya, maksudnya waktunya itu saya bisa mengakses kapan aja saya mau dan di sana, saya juga bisa belajar lebih banyak gitu loh, dalam membagi waktunya sih menurut saya ya. Dan kalau ini sih ya cukup sederhana dan praktis sih, tidak memerlukan tempat dan tidak memerlukan apa ya, kayak, eee biaya yang ekstra kita keluarin, misalnya kayak menyewa tempat apa dan sebagainya sih. Menurut saya sih ini cukup menarik dan sangat bermanfaat sih. Ya, kalau menurut saya sih, masalah itu sih sebenarnya tergantung ya dari segi usia. Kebanyakan kan kalau mungkin di generasi milenial seperti saya, itu ya mungkin merasa nyaman. Namun kalau misalnya generasi baby boomers, ya mereka kurang nyaman dalam hal fitur seperti ini ya. Tapi ya secara garis besar ya namanya berkembangnya teknologi, pastinya kita harus mengikuti dong tren seperti ini, begitu Pak, Jadi kalau dalam segi pelatihannya sih ya cukup bermanfaat dan cukup menarik menurut saya ya, begitu. Ya. Nah, mungkin kalau menurut saya sih, apa ya, yang materi ada segi dari materi sih, baik dari ada beberapa materi mungkin itu menurut saya tidak perlu diperpanjang-panjangin, tetapi dalam e-learning, dari apa, institution, dari IIM sendiri maaf, itu ada beberapa materi yang terlalu panjang dan terkadang juga semisalnya kayak dalam menjawab pertanyaan kan kita kan, misalnya nih saya salah menjawab pertanyaan, tetapi dalam e-learning-nya harus mengulang dari awal lagi. Nah, itu kadang-kadang yang menjadi PR bagi peserta ya, Pak, ya. Tapi secara garis besar sebenarnya maksudnya itu emang baik, tetapi kalau semisalnya yang pesertanya salah menekan atau salah mengklik kan, dia udah tahu jawabannya, malahan menjadi gemes atau ya merasa kayak lelah gitu ya, Pak, ya, mengulangin dari awal, seperti itu sih. Menurut saya ya mungkin itu bisa dibuat, metode skip atau melewati kalau yang bagi yang mengulang, itu sih Pak kalau menurut saya ya. Dari segi materi sih menurut saya sangat menarik, namun ya dalam materi ya perlu juga sih ada kayak perkembangan atau update-an dari misalnya kayak regulasi kah, atau dari segi apa ya, kebijakan-kebijakan gitu sih Pak menurut saya ya, balik lagi ya Pak ya, kalau dari segi saya, karena background saya yang ekonomi atau akuntansi, jadi ya lebih mudah memahami ya. Namun kan teman-teman dari CBDP ada berbagai macam background ya, sehingga mereka butuh ekstra. Nah, di situ sih saya melihat mereka ya dalam segi waktulah mereka apa ya, me-manage waktu mereka sehingga ya mereka nge-push banget sih. Itu kayaknya menjadi PR bagi mereka ya. Tapi dari segi e-learning sih menurut saya ya karena apa ya, materinya sih masih umum ya, masih bisa dipahami dengan baik. Nah, lagi-lagi kita harus lihat dari effort dari diri kita sendiri sih, Pak. Kalau diri kita emang benar-benar mau belajar, harusnya sih bisa begitu, bisa mengikuti. Kalau misalnya teman-teman udah mulai apa ya, males karena susah atau apa, mengeluh, itu ya pasti mereka akan mendapat hasil yang kurang maksimal, gitu, Pak. Kalau untuk saya sendiri sih ya sangat bermanfaat, terutama dari statement logic ya, itu menurut saya sangat membantu sekali. Ya even kalau misalnya nih ada contoh nasabah baru datang, kita bisa memahami bisnisnya apa, dari segi keuangannya gimana, terus
pengendalinya, struktur organisasinya. Jadi kita bisa memahami. Itu menurut saya statement logic itu benar-benar yang paling sangat bermanfaat ya. Begitu sih Pak. Ya, menurut saya instruktur yang diajarin ke kami di CBDT 5 ya dari Pak Hartanto, Pak Oni. Nah, beliau-beliau itu menurut saya sih sangat sangat baik ya dalam menjelaskan, terutama dari segi pengalaman mereka dan segi logik-logik mereka mengeluarkan ide mereka itu sangat-sangat luar biasa sih menurut saya. Jadi mereka itu sangat ya sangat menguasai materi dan mereka juga sudah sudah merasakan lah dalam prakteknya gitu loh. Jadi itu sih menjadi poin yang plus bagi kami semua dan menjadi motivasi dari lecture-nya sendiri sih pada kami. Kalau itu sih ya balik lagi sih Pak kepada mereka itu apakah ingin menguasai teknologi atau enggak gitu loh. Kalau saya pribadi ya itu bisa sih diterapkan lagi untuk kepada account officer kembali. Kenapa? Karena account officer sendiri sih mempelajari materi-materi itu sih harus benar-benar dikuasai begitu. Jadi ya itu bisa, why not kita kenapa tidak gitu loh kalau mencoba lagi untuk di generasi berikutnya atau di batch-batch berikutnya gitu Pak. Lebih praktis sih Pak. Oke, baik. Kalau saya pribadi sih saran-sarannya sih ya pertama mengenai materi ya. Materi itu yang mungkin berkaitan dengan resiko, kita harus lebih banyak belajar ya. Pertama kan dunia perbankan itu tidak luput dari resiko ya Pak ya. Nah mungkin dari segi materi itu kita harus lebih mendalami maksud saya. Lalu secara umum sih yang dari e-learning dan lecture semuanya itu sudah sangat baik. Nah, jadi ya tidak ada masalah sih dalam dalam pembelajaran yang diberikan itu semuanya sudah oke sih menurut saya. Itu aja sih Pak menurut saya yang bisa saya sampaikan.